Selamat malam, selamat datang kembali di channel Perjalanan Henny Wijaya Parang. Kali ini aku akan sedikit bercerita ya tentang pengalamanku semalam ketika nonton sebuah film horor produksi anak bangsa ya, yang lagi viral. Dimana saat menonton film itu ya di sebuah bioskop di Banyuwangi bersama sahabatku yang mengenalku ya, mungkin ya seperti itu, boleh dikatakan seperti itu, mengenalku luar dalam, tahu siapa sejatinya aku. Nah, suatu saat kita itu baru kemarin malam kita nonton film itu yang menceritakan tentang sosok misterius di sebuah desa. Di situ ketika ini langsung aja ke poinnya. Jadi waktu sampai di gedung bioskop itu, saat di lobi aku udah kasih clue. Di situ aku dapat feeling. Jadi begitu dapat feeling, aku bicara sama sahabatku ini yang namanya Mbak Una ya. Itu nanti ketika film itu mulai diputar, jangan kaget kalau ada fenomena di dalam. Dan gak berselang lama kita masuk di studio 2 waktu itu. Baru saja film mulai diputar, kebetulan aku dan sahabatku ini duduk di deretan paling depan, pas di depan layar gitu loh. Ketika semua sudah suasana sepi, pemutaran film dimulai. Belum lama, baru dapat beberapa menit. Saat itu di opening videonya, di opening filmnya itu, tiba-tiba aku melihat ada beberapa sosok anak kecil ya kan. Pas dia itu jalan dari arah kiri, karena aku duduk di bersebelahan gini sama temanku yang namanya Mbak Una tadi. Anak kecil itu muncul dari arah kiri, kemudian dia seolah-olah pas menghadap ke kita gitu loh. Kemudian nggak lama terus menghilang. Kemudian setelah beberapa lama, saat kita lagi menikmati film itu ya, aku melihat sosok penari yang tingginya itu hampir setara dengan layar, pas di pojokan sebelah kanan. Jadi begitu anak kecil ini datang menghilang, nggak lama ada sosok penari berdiri di pojok kanan. Dia tinggi, pakaiannya seperti putri keraton ya. Identik dengan warna hijau, pakai selendang lengkap lah. Dari situ aku kaget sebenarnya. Aku sebelumnya sih serius nggak serius nonton film itu, jadi konsentrasi gitu terpecah. Di situ temanku ini sebenarnya nggak sadar ya kan. Waktu aku mulai memejamkan mata, aku merem, dia tetap konsen fokus ke
filmnya, sementara aku mulai nggak nyaman dalam artian mungkin ya apa ya, nggak enak auranya nggak enak. Kemudian ya sudahlah, kalau memang ini jalannya, aku hanya bisa ini apa namanya, memfokuskan pikiranku, alam pikiranku, batinku. Dan jujur ketika aku melihat film itu, aku kemudian seperti dibawa ke suatu masa beberapa tahun silam saat aku mengunjungi Rawabayu bersama temanku. Di situ aku ketika mau balik, di sana sebenarnya banyak terjadi fenomena mistis ya, banyak sekali. Dan singkatnya, ketika aku mau balik, mau keluar dari area itu, aku seperti melihat sosok putri berpakaian lengkap, ini apa, pakai kemben gitu ya, kayak putri keraton. Dia itu melayang, tiba-tiba aja melayang di atas danau yang ada di Rawabayu itu. Aku sempat menoleh ke belakang gini, loh ngapain gitu loh, batin. Setelah keluar dari area itu kok ternyata dia tetap mengikuti aku gitu loh. Perasaanku seperti itu. Dan ketika aku nonton film itu, kok pas gitu loh. Apa namanya? Ada kesamaan apa ya? Baik secara fisik gitu loh, ataupun mungkin personal ya. Jadi apa yang aku lihat waktu di studio, personalnya itu sama persis dengan sosok yang aku lihat ketika aku di Rawabayu beberapa tahun yang silam. Yang waktu itu memang aku sempat nggak mau gitu loh. Dia mengikutiku sampai ke rumah, tapi aku nggak mau diikutin hal-hal semacam itu. Kalaupun di situ dia pengen istilahnya berkenalan, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi cuma sebatas itu, aku nggak mau lebih dari itu. Dan kembali ke bioskop tadi, ketika aku duduk, aku fokus, aku apa ya, seperti meditasi. Di tengah-tengah meditasi aku dicolek sama temanku ini. Dikiranya aku ketiduran karena posisi itu waktu aku memang seperti ini. Masukku itu aku fokus gitu loh, aku meditasi, tapi mungkin karena temanku ini terlalu fokus sama itu film, makanya dikiranya aku itu ketiduran. Makanya aku sempet disodok pakai ini sikunya dia, mbak ketiduran. Enggak, lihat aja nanti. Dan enggak lama, mungkin dia masih menyimpan itu rasa apa ya, bukan rasa, apa yang dilihatnya. Aku pun juga menyimpan apa yang aku lihat gitu loh. Mengenai sosok astral ini gitu. Dan baru beberapa bulan yang lalu ya, aku mendapat jawaban. Sebenarnya aku waktu dari Rawabayu itu tidak tahu siapa sosok yang mengikutiku itu. Namanya siapa aku juga nggak ngerti, dan aku juga nggak mau mencari tahu. Baru beberapa bulan kemudian ketika aku ada ngobrol sama sahabatku ini, kok tiba-tiba aku dapat informasi bahwa penguasa di sana itu namanya Nyai Rese. Dan ketika aku menonton film itu, kok karakternya itu sama persis, nggak ada perbedaan, cuman namanya aja yang berbeda. Yang ini yang menjadi apa, pertanyaan batinku gitu loh, siapa sih sebenarnya ini yang menemuiku, apakah Nyai Rese atau sosok astral yang apa, bukan sosok astral ya, atau apa, pemeran utama atau apa ya, Bada Rawuhi itu ya, Bada Rawuhi itu. Aku nggak tahu mana yang benar itu loh. Cuman kok sosoknya sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi
itu fenomena fenomena mistis yang aku alami ketika aku menonton film horor itu gitu loh. Sebelum melihat itu, sosok itu, mataku kan sempat perih sekali. Dan aku sempat ngomong sama sahabatku ini, bahwa kok mataku perih sekali gitu loh. Dan biasanya kalau aku sudah merasa mataku pedih, berarti itu tanda-tanda aku akan melihat sosok astral. Dan aku nggak tahu ya pesan apa yang ingin disampaikan gitu loh. Sampai sekarang aku masih tanda tanya. Kenapa selalu mendatangiku itu loh. Dulu beberapa tahun yang silam dia ngikut aku, dan sekarang si sosok penari itu yang digambarkan di cerita film itu pun menemuiku gitu loh. Apa maksudnya aku juga nggak ngerti, dan aku tidak mencoba untuk mencari tahu ya, karena yang jelas sosok yang di film itu hanya sebentar saja, hanya beberapa detik saja dia menampakkan diri. Aku nggak tahu pesan apa yang ingin disampaikan, apa dia ingin berkomunikasi dengan aku. Aku nggak sampai sejauh itu mikirnya. Cuman ketika semakin aku merasakan itu sosok, batinku ini berkecamuk gitu loh. Sampai suatu saat tanpa aku sadari, aku sempat meneteskan air mata. Aku tiba-tiba menangis ketika aku melihat sosok ini tanpa sebab yang jelas. Aku merasakan aura kesedihan. Aku seperti sedih banget gitu loh. Sedih banget melihat personal ini gitu loh. Aku nggak tahu kenapa kita tidak ada komunikasi sama sekali dari awal pertemuan. Kemudian yang kedua itu ketika aku menonton film itu di bioskop itu ya, terus hanya itu saja, hanya melihat gitu aja. Memang aku sempat menolak untuk yang pertama dulu ketika aku di Rawabayu, aku sempat menolak. Ya jelas lah aku menolak gitu loh, aku diikutin gitu. Aku menolak. Tapi kemudian kok kejadian ini berulang gitu loh. Muncul lagi gitu loh setelah beberapa tahun kemudian. Dan membuatku menangis gitu aja. Aku nggak tahu. Seperti pokoknya memikirkan itu sedih banget. Aku seperti dia itu gimana ya? Tidak bercerita tapi aku tahu penderitaan. Seperti ada penderitaan di situ gitu loh. Tapi aku tidak tahu penderitaan macam apa itu. Yang jelas tiba-tiba aku ingin menangis bukan ingin sih, menangis tanpa aku sadari aku berurai air mata. Sempat terpikir seandainya dia datang lagi, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa menuruti apa yang dia minta, apa yang dia mau.
Karena kita sudah berbeda dunianya. Aku minta maaf. Kalaupun saat ini dia mendengar, mungkin hanya itu yang ingin aku sampaikan. I'm so sorry. Maaf. Aku nggak bisa, istilahnya, menuruti apa yang dia mau, mengabulkan apa yang dia minta. Dunia kita sudah berbeda. Kalaupun ada pesan moral yang positif mungkin ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin berhubungan sama aku lebih jauh, aku tidak bisa. Karena bagaimanapun dunia kita berbeda. Dan aku punya keyakinan, aku punya Tuhan. Sedih aja. Aku nggak tahu kenapa aku merasa ikut sedih. Jadi ikut sedih seperti ini aku nggak tahu kenapa. Dia sebenarnya penyayang. Aku tahu dia menyayangiku. Aku nggak tahu kenapa dia menyayangiku. Aku nggak tahu. Sekali lagi, terima kasih untuk Nyai Resek atau Pada Rabuhi yang mungkin mencoba untuk menyayangiku. Tapi sekali lagi aku juga minta maaf. Aku tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Suatu saat jika mungkin kita ada kesempatan untuk bertemu, it's okay, nggak apa-apa, aku siap. Aku kira itu aja yang ingin aku sampaikan ya. Berkenaan dengan pertemuanku yang awal dengan sosok Nyai Resek dan kisah penari yang baru-baru ini viral di film. Yang notabene personalnya sama persis. Terima kasih. Itu aja yang ingin aku sampaikan sekali lagi. Semoga aja kamu mau mendengar. Thank you.